Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Bandung, Pokjar Patrol, nomor induk mahasiswa 85747938, Prodi S1, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah Praktikum IPA di SD. Pada kegiatan Praktikum 1 mengenai sifat cahaya bertujuan dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya, dapat menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, menentukan fokus cermin cekung, menentukan fokus lensa cembung. Alat dan bahan yang saya gunakan pada percobaan cermin datar yaitu 1. Cermin datar, 2. Celah cahaya, 3. Lampu senter, 4. Tabel pengamatan dan alat tulis. Di sini kita akan menyusun lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar. Jika lampu senter sudah menyala, kita akan mengamati jalannya berkas cahaya sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Dapat kita lihat sudut datang dan sudut pantul sama bayangan yang terbentuk cermin datar adalah bayangan maya, tegak dan sama besar dengan benda aslinya. Selanjutnya, kita akan ukur besar sudut datang. Untuk besar sudut datang berada di 90 derajat dan besar sudut pantul pun sama, yaitu 90 derajat. Pada percobaan kedua, menghasilkan berkas cahaya dari celah tersebut, baik sudut datang dan sudut pantul bayangan maya, bentuk dan besarannya sama. Kemudian kita ukur besar sudut datang yaitu 80 derajat dan untuk besar sudut pantul pun sama yaitu di 80 derajat. Pada percobaan ketiga menghasilkan berkas cahaya dari celah tersebut baik sudut datang dan sudut pantul bayangan maya, bentuk dan besarannya sama. Kemudian kita ukur besar sudut datang yaitu 70 derajat dan untuk besar sudut pantul pun sama yaitu 70 derajat. Pada percobaan keempat, menghasilkan berkas cahaya dari celah tersebut baik sudut datang dan sudut pantul bayangan maya, bentuk dan besarannya sama. Kemudian kita ukur besar sudut datang yaitu 60 derajat dan untuk besar sudut pantul pun sama yaitu 60 derajat. Pada percobaan kelima, menghasilkan berkas cahaya dari celah tersebut baik sudut datang dan sudut pantul bayangan maya, bentuk dan besarannya sama. Kemudian kita ukur besar sudut datang yaitu 50 derajat dan untuk besar sudut pantul pun sama yaitu 50 derajat. Selanjutnya kita akan mengamati bayangan daripada stabilo. Saya akan mencoba menggeser stabilo sedikit demi sedikit. Terlihat bayangan yang terbentuk tegak, artinya tidak terbalik. Ukurannya pun sama besar dengan benda aslinya. Jarak benda sama dengan jarak bayangan dengan cermin. Bagian kanan tampak bagian kiri bayangan, begitupun sebaliknya. Berikut merupakan gambar jalannya berkas sinar pada cermin datar. Berikut tabel percobaan besar sudut datang dan sudut pantul.
Berikut merupakan sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar. Bayangan yang dibentuk oleh cermin datar memiliki sifat-sifat seperti maya, tegak, sama besar, dan jaraknya dari cermin sama besar jarak benda ke cermin. Bayangan juga terbalik kiri ke kanan namun tidak terbalik atas dan bawah. Selanjutnya ke percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Untuk alat dan bahan yang saya gunakan yaitu 1. Lilin, 2. Cermin cembung, 3. Layar, 4. Tabel pengamatan dan alat tulis. Langkah pertama, nyalakan lilin, kemudian amati jalannya berkas cahaya. Cahaya yang terbentuk dari cermin cembung menyebar dan cahaya yang dipantulkan akan menjauhi sumbu utama. Pada jarak 5 cm, berkas cahaya yang datang sejajar pada cermin cembung. Sinar pantul akan terlihat seperti datang dari titik fokus. Pada percobaan kedua, cermin cembung, kita tempatkan lilin di jarak 10 cm. Lihat bayangan cahaya yang datang sejajar dan pantulannya akan terlihat seperti datang dari satu fokus. Cahaya yang terbentuk menyebar dan seolah menjauh dari sumbu utama. Pada percobaan ketiga, cermin cembung, kita tempatkan lilin di jarak 15 cm. Lihat bayangan cahaya yang datang sejajar dan pantulannya akan terlihat seperti datang dari satu fokus. Cahaya terbentuk menyebar dan seolah menjauh dari sumbu utama. Kali ini bayangan cahaya yang dihasilkan sedikit lebih besar dari sebelumnya. Pada percobaan keempat, cermin cembung, kita tempatkan lilin di jarak 20 cm. Lihat bayangan cahaya yang datang sejajar dan pantulannya akan terlihat seperti datang dari satu fokus. Cahaya yang terbentuk menyebar dan seolah menjauh dari sumbu utama. Kali ini bayangan cahaya bertambah besar dari sebelumnya. Berikut merupakan beberapa gambar pemantulan cahaya pada cermin cembung. Sifat bayangan yang terbentuk oleh cermin cembung. Bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung selalu bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Bayangan ini juga selalu berada di belakang cermin, bukan di depan cermin. Pada percobaan cermin cekung, kita susun cermin di belakang lilin, pastikan lilin sudah menyala. Selanjutnya, amati jalannya berkas cahaya. Bayangan yang dihasilkan akan bersifat nyata, terbalik, dan lebih kecil dari benda. Di sini kita tempatkan lilin di jarak 30 cm. Bayangan yang terbentuk akan semakin kecil dan semakin dekat dengan cermin. Pada percobaan kedua, cermin cekung, kita letakkan lilin di jarak 20 cm. Amati jalannya berkas cahaya. Ketika berkas cahaya sejajar sumbu utama, maka akan dipantulkan melalui titik fokus dan dipantulkan kembali sejajar sumbu utama. Pada percobaan ketiga cermin cekung, kita letakkan lilin di jarak 15 cm. Pada cermin cekung, terbentuk lengkung. Permukaan cermin cekung memantulkan cahaya melengkung ke arah datangnya sinar. Pada percobaan kelima, cermin cekung, kita letakkan lilin di jarak 10 cm. Amati jalannya berkas cahaya. Bayangan yang terbentuk akan semakin kecil dan semakin dekat dengan cermin.
Berikut beberapa gambar jalannya berkas sinar pada cermin cekung. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung. Cermin cekung dapat membentuk berbagai jenis bayangan tergantung pada posisi benda atau objek relatif terhadap cermin. Bayangan bisa bersifat nyata, real, maya virtual, terbalik, tegak, diperbesar atau diperkecil. Kesimpulan dari percobaan kali ini bahwa cermin datar adalah alat yang sederhana namun penting dalam pemantulan cahaya dan pembentukan bayangan dengan sifat-sifat bayangan yang karakteristik. Cermin cembung adalah cermin yang penting dalam berbagai aplikasi sehari-hari karena kemampuannya memperluas bidang pandang dan menghasilkan bayangan maya, tegak, dan diperkecil. Cermin cekung adalah cermin yang permukaan pantulannya melengkung ke dalam. Sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin cekung bervariasi, tergantung pada posisi benda relatif terhadap titik fokus dan titik pusat lengkungan cermin. Sekian video dari saya, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.